Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kini kita telah terhubung melalui jalur telepon dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho. Selamat pagi, Pak Sutopo. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Sutopo, boleh dikonfirmasi kembali seberapa besar kekuatan gempa yang melanda Aceh dan lokasi mana yang menjadi pusat gempanya? Ya, kalau kita melihat memang pusat gempa berada di darat sehingga dampak yang ditimbulkan itu cukup besar. Kalau kita melihat laporan yang ada dan menunjukkan bahwa banyak bangunan-bangunan, baik itu masjid, rumah, toko, dan sebagainya mengalami roboh dan saat ini masih dilakukan penanganan darurat. Dan tentu dalam hal ini BNPB bersama BPBD terus melakukan upaya untuk melakukan pemantauan, kemudian juga melakukan pendataan terkait dengan dampak gempa 6,5 skala Richter. Jadi pertama dilaporkan 6,4 skala Richter, kemudian dikoreksi BMKG ada 6,5 dan ada beberapa gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil, di mana gempa ini sumbernya ada di darat yang berasal dari sesar aktif dan tidak memicu tsunami. Sehingga diperkirakan daerah-daerah terutama di daerah Busugan, Meuko Brawang, Panguabaro, Meuko Pau, Tanjung, dan sebagainya di Kabupaten Pidi yang terdampak paling parah. Ya, Pak Sutopo, artinya kekuatan gempa 6,5 skala Richter dan sudah diumumkan tidak berpotensi tsunami seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di layar kaca ada sejumlah kerusakan yang terjadi. Ini bagaimana kondisi dari warga sendiri? Apakah kemudian masih berada di pengungsian ataupun ditempatkan di tempat yang lebih aman? Jadi yang pertama masyarakat juga ikut melakukan evakuasi. Kami mendapat laporan ada beberapa warga masyarakat yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan sehingga masih dilakukan evakuasi. Dan kalau kita melihat tadi satu korban luka yaitu atas nama Haji Sukri. Kemudian beberapa juga masih berada dalam pendataan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pidi di Pidijaya. Kemudian dari Pidijaya dilaporkan 10 unit ruko roboh, beberapa tiang roboh, kemudian jalan desa rusak, 4 rumah semi permanen juga roboh. Di Kabupaten Biren juga ada 2 unit rumah roboh, 1 masjid roboh, dan lainnya juga masih dilakukan pendataan. Dan gempa ini juga dirasakan kuat di Pidijaya selama 15 detik, kemudian di Pidi 10 detik, di Kota Banda Aceh 5 detik, di Aceh Besar 10 detik, di Biren 10 detik. Dan ya tadi, pendataan masih terus dilakukan. Masyarakat juga ikut membantu di dalam penanganan darurat ini. Oke, Pak Sutopo, tadi dikatakan pendataan masih terus dilakukan, tapi tadi sempat disebutkan ada 1 warga yang mengalami luka-luka dan beberapa warga yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Apakah tapi sejauh ini ada informasi berapa jumlah warga yang mungkin masih belum bisa dievakuasi, artinya masih terjebak di reruntuhan tersebut? Kami belum dapat data pasti mengenai jumlah korban, baik yang luka-luka maupun yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Jadi masih dilakukan pendataan dan dalam hal ini BPBD bersama dengan unsur yang lain dari TNI, Polri, relawan, dan SKPD lain juga masih melakukan penanganan di lokasi. Jadi data masih terus bergerak mengenai penanganan ini. Sejauh mana upaya evakuasi dilakukan sampai pagi ini, Pak Sutopo, dan fokus evakuasi ada di daerah mana? Yang fokus pertama masyarakat ketika melakukan respon tadi segera keluar, panik dan keluar rumah dan sebagainya. Namun ada beberapa yang terjebak di dalam reruntuhan tadi dan daerah-daerah yang paling parah tadi saya sampaikan ya terutama di daerah Kabupaten Pidijaya yang merupakan dekat dengan pusat gempa yang ada. Jadi daerah-daerahnya seperti yang tadi saya sampaikan, terutama daerah-daerah yang terdampak dari guncangan gempa yang paling cukup kuat tadi. Apakah sudah ada laporan mengenai apakah sampai saat ini masih terjadi gempa susulan atau tidak dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan? Kalau berdasarkan dari BMKG ada terjadi sebanyak 5 kali gempa susulan dan
dengan intensitas atau besaran yang lebih kecil dari gempa 6,5. Artinya memang setelah gempa dan biasanya terjadi gempa-gempa susulan yang lebih kecil dalam rangka mencari keseimbangan dari sistem bumi itu. Oke, untuk kondisi warga yang saat ini sudah dievakuasi dan berada di tempat pengungsian seperti apa, Pak? Apakah kemudian bantuan juga sudah mulai masuk? Yang pertama, kalau masyarakat luka sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit umum daerah Pidi Jaya dilaporkan tadi ada beberapa pasien yang dibawa untuk dalam perawatan. Kemudian juga pada saat gempa juga beberapa pasien yang ada di rumah sakit dievakuasi ke luar dari rumah sakit. Kemudian juga beberapa puskesmas kami mendapat laporan juga melakukan perawatan terhadap masyarakat yang terluka akibat kena runtuhan bangunan. Baik, terima kasih Pak Sutopo telah berbincang bersama kami dalam Jurnal Pagi. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho, mengenai gempa yang terjadi di Aceh. Menurut Pak Sutopo, gempa yang terjadi di Aceh adalah sebesar 6,5 skala Richter dan sempat terjadi gempa susulan. Dan sampai saat ini upaya evakuasi masih terus dilakukan, sementara pendataan jumlah korban juga masih terus dilakukan.